Assalamualaikum sahabat Suna Film. Bocil ini awalnya sering dibully di sekolahnya. Namun siapa sangka ternyata dia adalah anak yang jenius, pemberani, berkeinginan kuat, fokus, pantang menyerah, dan berjiwa psikopat. Hingga saat ayahnya dihabisi oleh komplotan narapidana kejam, maka dia pun langsung mengeluarkan jiwa psikopatnya dan bertindak lebih brutal lagi demi membalas kematian ayahnya. Wah, ini mah pasti sangat seru sob. Karena setelah jiwa psikopatnya bangkit, bocil ini pun berubah jadi sosok gadis yang tangguh yang bertindak lebih brutal dalam membasmi kejahatan. Kira-kira sebrutal apa sih bocil yang satu ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan sebuah aksi pertarungan beberapa orang tahanan di dalam sebuah penjara. Atas tragedi penusukan itu, beberapa tahanan yang diduga sebagai dalang dari keributan itu pun akhirnya harus dipindahkan ke penjara lain yang memiliki keamanan lebih tinggi. Namun siapa sangka, ternyata sob, aksi keributan itu sudah direncanakan oleh sekelompok napi yang tergabung dalam komplotan neo-Nazi yang dipimpin oleh pria bernama Dominic. Karena rencananya, mereka akan melarikan diri dengan mensabotase perjalanan saat proses pemindahan terjadi. Dan benar aja sob, saat di perjalanan, inilah yang mereka lakukan. Excuse me. What? Pull over. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada siswi SMP bernama Becky yang saat itu sedang dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dan selama setahun ini, Becky memang sering diperlakukan seperti itu. Karena semenjak kematian ibunya setahun yang lalu, Becky berubah jadi sosok yang pemurung dan suka menyendiri. Hingga tak ada satu siswa pun yang mau berteman dengannya. Sedangkan satu-satunya hal yang bisa membuatnya tersenyum adalah ketika melihat momen-momen kebahagiaan bersama ibunya. Lalu beberapa saat kemudian, Becky pun dijemput oleh ayahnya yang bernama Jeff. Dan saat dalam perjalanan pulang, Becky sempat memprotes ketika ayahnya dengan sengaja melewatkan belokan yang seharusnya menuju ke arah rumahnya. Can't stay angry forever. Why would you bring me here? So about that. Namun saat Jack hendak menjelaskan tujuan perjalanan mereka, Becky yang sudah tak peduli pun malah menyalakan musiknya dengan sangat keras. You turn that off, please. Now off. I'm gonna pull over. Lalu saat mereka mampir ke sebuah minimarket, tanpa sengaja mereka melihat berita tentang 4 orang napi yang dikabarkan telah melarikan diri dengan menghabisi 2 orang petugas dan 1 napi lainnya. Melihat pemberitaan itu, Becky dan ayahnya pun tidak terlalu mempedulikannya dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan setibanya di sebuah villa pinggir danau, Becky pun terlihat sangat senang karena ternyata sang ayah mengajaknya berlibur ke villa milik ibunya. Namun beberapa saat kemudian, kegembiraan Becky pun seketika itu hilang saat sebuah mobil tiba-tiba saja datang yang ternyata itu adalah pacar barunya Jeff yang sengaja diundang untuk diperkenalkan kepada Becky. It's so generous of you to share your dad, and the drive here is gorgeous. Melihat kedatangan mereka, Becky yang merasa kecewa pun memilih pergi untuk bermain dengan salah satu anjingnya di pinggir danau. Lalu di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada Dom yang sedang memberhentikan sebuah mobil dengan menyamar sebagai petugas. Dan dengan berpura-pura menanyakan surat-surat kendaraan, Dom pun bermaksud untuk merampas mobilnya demi melancarkan aksi pelarian mereka. Bersama salah satu anak buahnya yang bernama Apex, tanpa segan mereka pun menghabisi si pemilik mobil beserta anak-anaknya. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan kepada Becky yang saat itu sedang diperkenalkan kepada pacar baru ayahnya yaitu Kayla, dan Becky juga diberitahu jika dalam waktu dekat ini mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Mendengar itu, Becky yang tak terima dengan keputusan ayahnya pun seketika itu juga memilih untuk pergi meninggalkan mereka menuju rumah pohon miliknya yang ada di dalam hutan. Please come back and talk, please. Becky. Sesampainya di rumah pohon,
Becky pun meluapkan kemarahannya dengan mengobrak-abrik barang-barang yang ada di sana. Setelah emosinya mereda, tanpa sengaja Becky pun melihat sebuah kunci dengan ukiran simbol yang aneh. Sementara di dalam villa, terlihat ada seseorang yang datang bertamu, yang ternyata Soap itu adalah Dom yang datang dengan berpura-pura sedang mencari anjingnya yang hilang. Kayla pun mencoba bersikap ramah dengan memberi Dom segelas air. Namun saat melihat anjing milik Becky, Dom pun mengatakan jika anjing tersebut adalah hewan yang tangguh dari ras terbaik. Namun karena Dom terus ngelantur dengan membahas tentang anjing, Jeff yang merasa sudah tak nyaman pun meminta Dom untuk segera pergi. Namun saat Jack membukakan pintu, setelah mereka berhasil menyekap Jeff, Apex pun segera mencari Kayla dan anaknya yang lari bersembunyi di dapur. Lalu saat Apex berhasil menemukan Kayla yang saat itu sedang mencoba untuk menelpon, Apex pun langsung merampas dan mematahkan ponselnya. Namun anehnya Sob, Apex tidak sedikit pun menyakiti Kayla. Bahkan dia malah menyuruh Kayla dan anaknya untuk segera kabur. Walk out the side door. Now, go! Setelah Kayla dan anaknya berhasil keluar dari villa itu, dia pun segera pergi ke hutan untuk mencari Becky. Sementara di dalam rumah pohon, Becky sempat melihat kedatangan dua teman Dom yang baru saja tiba di sana. Lalu saat Kayla berpapasan dengan dua teman Dom itu, tanpa sengaja Kayla pun keceplosan dengan mengatakan jika dia sedang mencari Becky. Namun untungnya, Kayla segera mengalihkan dengan memberitahu mereka jika Becky adalah nama seekor anjing. Mendengar kata anjing, kedua teman Dom ini pun langsung panik karena ternyata mereka berdua takut dengan anjing. Namun tanpa diduga Sob, salah satu anjing milik Becky tiba-tiba datang dan hendak menyerang mereka. Karena kepanikannya, mereka pun melepaskan tembakan hingga salah satu anjing Becky pun tewas seketika. Becky yang melihat dengan jelas kejadian itu benar-benar shock saat anjingnya tewas di tempat. Think you got it, sharpshooter? Kemudian Becky pun berusaha menyelinap untuk memeriksa keadaan rumah. Dan di sana, kedua teman Dom tadi telah berhasil membawa Kayla kembali sambil melaporkan jika sebelumnya mereka telah menembak Becky. Mendengar itu, ayah Becky pun sempat emosi. Namun untungnya, Kayla berhasil mengendalikan situasi dengan mengatakan jika mereka telah menembak seekor anjing. Kemudian Dom pun menjelaskan jika alasannya datang ke rumah itu adalah untuk mencari sebuah benda milik komunitas mereka. Dan saat itu juga, Dom pun langsung menuju ruang basement untuk mencari benda yang dimaksud. Dan saat Dom berhasil menemukan sebuah kotak, dia pun sangat terkejut karena ternyata kotak itu telah kosong. Itu berarti ada seseorang yang sudah mengambil barang miliknya. Sementara itu, Becky yang mengetahui jika ayahnya sedang disekap, mencoba masuk ke kamarnya untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Namun saat mendengar kedatangan Dom, Becky yang tak sempat mengambil tas dan handphonenya pun segera pergi dengan membawa walkie-talkie miliknya. Sementara di dalam kamar Becky, Dom yang menemukan tas dan handphone milik Becky pun menyadari jika Becky bukanlah nama seekor anjing. Merasa dibodohi, Dom pun akhirnya memberitahukan jika sebenarnya ia sedang mencari sebuah kunci. Dan karena Dom yakin jika kunci itu sudah diambil oleh Becky, maka Dom pun memaksa Jeff untuk segera memanggil Becky. Namun Jeff mengatakan jika Becky sedang berada di Atlanta bersama ibunya. Mendengar itu, Dom yang sudah muak dibodohi pun akhirnya menembak kaki Kayla. Where's Becky? Atlanta. Wait! Lalu saat Dom akan menembak anaknya, tiba-tiba saja Becky menghubungi Dom melalui walkie-talkie dan menyuruh Dom untuk segera pergi karena dia telah menghubungi polisi. Mendengar itu, tentu saja Dom tidak mempercayainya karena Dom tahu jika Becky tidak membawa ponselnya. Jadi bagaimana mungkin Becky bisa melapor polisi? You didn't call anyone, sweetheart. I have your cell phone. You better leave. Kemudian Dom yang menyadari jika walkie-talkie hanya memiliki jangkauan beberapa meter saja, segera memerintahkan dua anak buahnya untuk segera menemukan Becky di sekitaran villa tersebut. Gentlemen, Becky is on this property, okay? Stop her. Kemudian Dom dan Apex pun menyandra Jeff dan membawanya keluar sambil memaksa Becky untuk menyerahkan kuncinya karena jika tidak, maka Dom akan menghabisi ayahnya. I don't have your stupid key. Karena Becky tak kunjung keluar dari persembunyiannya, maka inilah yang dilakukan Dom. I hope you enjoy the show. Mendengar jeritan ayahnya itu,
Becky pun jadi bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian Dom pun memaksa Jeff untuk menyuruh Becky agar mau menyerahkan kuncinya. Akhirnya Sob, sambil menahan rasa sakit, Jeff pun meminta maaf kepada Becky karena dirinya selalu membuat Becky kesal dan telah membuat suatu kesalahan yang besar. Sorry. Made a mistake. So many mistakes. Lalu dengan berteriak, Jeff pun menyuruh Becky untuk segera kabur dari sana. I need you. To run away as fast as you can! Run, Becky! Or you run, Becky. Mendengar teriakan ayahnya yang sedang kesakitan, Becky pun segera mengambil kunci yang diminta oleh Dom. I've got your key. I'm coming. Sementara itu, Jack yang mencoba untuk bangkit berusaha melawan balik. Dan saat Jack hendak memperingatkan Becky, tiba-tiba I love you, Becky. Go now! Where's the key, Becky? setelah kejadian tragis itu, Becky yang terlihat shock pun bersembunyi di rumah pohon sambil memandangi kunci aneh tersebut. Sementara Dom sendiri segera meminta anak buahnya untuk memotong urat bola matanya yang baru saja dicongkel keluar oleh si Becky. Useless to keep around. Kemudian salah satu anak buah Dom pun mendatangi rumah pohon dan hendak menangkap Becky. Namun saat membuka pintu, dia pun kembali dikejutkan oleh anjing milik Becky. Ugly son of a bitch! Akhirnya Sob, dia pun memilih untuk bernegosiasi dari luar saja. Throw the key out here. I'll say you got away, okay? Okay. Selama bernegosiasi, Becky pun memanfaatkan kesempatan itu untuk merakit sebuah senjata dengan menggunakan penggaris dan beberapa pensil miliknya. You still got a deal or what? Hello? Give me a second. Kemudian dengan dendam yang membara, Becky pun bersiap untuk melakukan pembalasan. Here it comes. Fucking kids. Dan inilah sosok Becky saat ini, yang meski usianya masih 13 tahun, namun karena beberapa peristiwa tragis di hidupnya, Becky pun telah berubah menjadi sosok psikopat sadis lagi brutal. Meski Becky baru saja menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri, namun tidak ada sedikit pun ekspresi penyesalan di wajahnya. Malah dengan santainya Sob, Becky membersihkan darah di wajahnya itu dan bersiap untuk memburu Dom dan juga teman-temannya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Apex yang sedang merawat luka tembak di kaki Kayla. Hingga Dom yang menyadari jika Apex mulai melunak pun segera memanggil Apex dan mengingatkannya kembali tentang misi yang harus segera dituntaskan. Dom pun memberi pilihan, jika Apex mau berhenti, maka dia harus menghabisi Dom terlebih dahulu. Karena Dom merasa lebih baik mati saja daripada misi yang sudah jauh-jauh hari mereka persiapkan malah berakhir dengan kegagalan. Dan karena Dom adalah teman seperjuangan Apex dari dulu, maka Apex yang tak ingin menghabisi Dom pun akhirnya dengan terpaksa memilih untuk melanjutkan misinya bersama Dom. Kemudian Becky pun terlihat mendatangi villa untuk melemparkan satu walkie-talkie agar bisa berkomunikasi kembali dengan Dom. Dan setelahnya, Becky pun mengancam jika dia akan menghabisi mereka semua. But when she was bad, she was horrid. Merasa kesal dengan kelakuan si Becky ini, Dom pun memaksa Kayla untuk berbicara dengan Becky dan menyuruhnya agar mau keluar dari persembunyiannya. I need you to tell Becky to come back. Kayla pun mengatakan jika kini Dom harus mulai berhati-hati karena Becky bukanlah remaja biasa. Selain dia sangat pendendam, dia juga berkeinginan kuat, fokus, pantang menyerah, dan tak akan berhenti sampai dendamnya terbalas. So good luck. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Becky yang sedang mempersiapkan sebuah jebakan di pinggir sebuah danau. Lalu saat salah satu anak buah Dom mencarinya ke rumah pohon, tiba-tiba saja Becky muncul dari belakang dan segera berlari memancingnya ke pinggir danau.
Mengetahui jika penjahat ini tidak bisa berenang, Becky yang merasa belum cukup puas pun langsung memanfaatkan baling-baling perahu untuk menghabisinya. Lalu saat Becky hendak kembali ke rumah pohon, dia pun sempat dicegat oleh Apex. Tapi untungnya, anjing Becky tiba-tiba datang dan langsung menyerang Apex. Diego, no! Let me go! Let me go! Untungnya Sob, Apex yang memang sudah muak dengan berbagai tindak kejahatan pun memutuskan untuk melepaskan Becky. Bahkan, Apex menasihati Becky untuk menyudahi aksi balas dendamnya karena dia tak ingin Becky berubah jadi sosok psikopat sadis, apalagi usianya masih sangat muda. Apex juga mengatakan jika dirinya sudah selesai dan tak mau membantu Dom lagi. Dan dia juga berharap agar Becky melakukan hal yang sama dan melupakan semuanya. I am walking away, and I hope you will too. Kemudian Apex pun pergi meninggalkan misi yang belum ia tuntaskan bersama Dom. Sementara Becky terlihat bahagia karena ternyata anjingnya masih hidup. Kemudian Becky yang bermaksud menuntaskan aksi balas dendamnya mendatangi jasad ayahnya untuk mengambil kunci mobil dari dalam saku Jeff. Hi, Dad. It's me, Chipmunk. Tell Mom back for me. Diego, come. Sedangkan di dalam villa, Kayla yang sudah tak tahan dengan kelakuan si Dom terus saja memakinya dengan mengatakan jika Dom ini adalah orang gila. Hingga Dom yang kesal pun bermaksud untuk menghabisi Kayla dan juga anaknya. Dan tiba-tiba aja Sob, Dom dikejutkan oleh alarm mobil yang tiba-tiba menyala. Hingga Dom yang mengira jika itu adalah Apex segera menghampirinya. Namun saat Dom hendak memeriksa mobil, I know you're in there, Becky. setelah Dom masuk ke dalam jebakan Becky, Becky pun langsung memacu mobilnya hingga... Sayangnya Sob, Becky yang gagal pun malah menabrak sebuah pohon. Namun akibat insiden tersebut, airbag dalam mobilnya pun aktif dan secara otomatis memberikan sinyal SOS kepada polisi terdekat. Kemudian Becky pun berlari ke dalam gudang untuk mencari sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai senjata. Sementara Dom sendiri terlihat sedang mencari Becky di sekitaran mobilnya. Lalu saat Dom menuju ke perapian, ternyata Sob di sana sudah ada Becky yang sedang duduk santai di depan api unggun. Hingga saat Dom memaksa Becky untuk mau menyerahkan kuncinya, I don't want to have to hurt you. But I do want her. ternyata Sob pistol air itu sudah diisi cairan bensin oleh Becky. Namun sayangnya, Dom berhasil memadamkan apinya dan dia pun segera menangkap Becky. Setelah Dom berhasil mendapatkan kuncinya, dia pun bermaksud untuk menghabisi Becky. Namun tiba-tiba, untungnya Sob, Apex yang kembali datang dan menyelamatkan Becky langsung meminta Dom untuk melepaskan Becky dan mengakhiri semua ini. Namun karena Dom menganggap jika Apex sudah berkhianat, dia pun langsung menembaknya. Kemudian Becky pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mesin pemotong rumput. Setelah Dom tewas dengan kepala yang hancur akibat mesin pemotong rumput, Becky pun menemui Apex yang sedang terluka. Namun karena jiwa psikopatnya si Becky ini sudah memuncak, maka Saving you. kemudian para polisi pun datang dan segera mengamankan mereka. Dan kita pun diperlihatkan kepada Becky yang sedang diinterogasi oleh polisi. Namun saat itu Becky menutupi semua hal yang berhubungan dengan kunci itu dan merekayasa kejadian dengan mengatakan bahwa Dom adalah seorang psikopat yang sedang mencari koin gak jelas di rumahnya. Hingga para polisi yang merasa prihatin terhadap kondisi Becky berencana untuk menempatkannya di panti asuhan. Sedangkan terkait kunci yang sedang dipegang oleh Becky sampai saat ini masih menjadi misteri. Lalu beberapa waktu kemudian, di sebuah rumah yang terlihat tenang dan asri,
datanglah seorang gadis dari panti asuhan yang akan diadopsi oleh pasangan suami istri bernama Alice dan Ted. I think I have someone here you might like to meet. Well, looky here, Alice. Dan gadis itu adalah Becky, yang kini sudah tumbuh menjadi remaja cantik yang terlihat anggun, ramah, dan sopan. Welcome home. Nice to meet you, Mr. and Mrs. Gibbs. Saat mereka makan malam, Becky pun terlihat sangat senang karena Alice dan Ted berencana untuk menyekolahkan Becky di sekolah terbaik yang ada di kotanya. Oh, and don't forget about the new principal. I planned on taking you there first thing in the morning. Wonderful. Dan saat hendak menyantap makanannya, Becky pun mengingatkan Alice dan Ted agar berdoa terlebih dahulu. Would you mind if we said grace first? She's perfect. Lalu saat hendak tidur, Alice pun dibuat tersipu malu oleh pujian manis yang keluar dari mulut Becky. Good night, Mom. Teddy! Ternyata sob, selama ini Becky hanya berpura-pura saja terlihat baik agar Alice dan Ted tidak mencurigainya. Karena nyatanya, Becky justru berencana untuk kabur malam itu juga. Diego, come. Ternyata sob, selama ini sudah ada 3 keluarga yang telah mengadopsi Becky. Namun Becky yang tidak suka dengan aturan rumah selalu saja memilih kabur dan kembali ke panti asuhan. Namun kali ini Becky lebih memilih untuk hidup bebas berpetualang bersama anjingnya. Dan mulai saat itulah Becky pun terpaksa harus mencuri demi bisa bertahan hidup. Sampai akhirnya dia tertangkap dan harus menjalani pembinaan di sebuah lapas remaja. Kemudian 1 tahun pun telah berlalu dan kini Becky yang sudah bebas pun terlihat sedang berlatih dengan terus mengasah kemampuannya. Dan inilah tempat tinggal Becky yang sekarang, sebuah rumah milik seorang nenek bernama Elena, yang awalnya Elena tinggal sendiri di rumah itu, hingga ia bertemu dengan Becky dan bersedia menyewakan salah satu kamarnya untuk ditempati oleh Becky. Dan demi bisa membayar uang sewa kamarnya itu, Becky pun bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Selama tinggal di rumah Elena, Becky pun merasa nyaman karena Elena tidak pernah membatasi apalagi mengekang Becky. Dan bahkan, Elena juga tidak pernah menanyakan asal-usul atau latar belakang Becky. You help out around the house? Why have you never asked me where I came from? When a kid with no parents showed up wanting to rent a room. And I'd hardly consider you a child. You are 18, right? Selama Becky tinggal di sana, Elena pun sering mengajaknya diskusi dan terkadang memberinya beberapa nasihat penting tentang arti hidup dan mengajarkan makna dari kehidupan. Karena itulah, kehidupan Becky pun sedikit demi sedikit berubah sampai akhirnya Becky memilih untuk mengubur dalam-dalam jiwa psikopatnya dan menghilangkan sisi kebrutalan yang ada dalam dirinya. Lalu pada suatu hari, saat Becky sedang bekerja, seorang bapak-bapak terus saja menatapnya dengan tatapan genit. Hingga saat si bapak mencoba menggoda Becky, Okay, thanks, sweetheart. untung aja sob, semua itu hanyalah imajinasi Becky yang berasal dari jiwa psikopatnya yang selama ini dia pendam. But I really wanted to. Lalu di malam harinya, saat Becky sedang memainkan sebuah permainan bersama Elena, mereka pun mendengar sebuah berita dari radio yang mengabarkan tentang adanya rencana demo besar-besaran dari salah satu partai politik pada hari Rabu nanti. Hingga pihak kepolisian pun terpaksa harus meningkatkan keamanan di sekitar balai kota demi menjaga keselamatan ibu wali kota yang diduga menjadi incaran dari partai politik anti pemerintah tersebut. Various online platforms for months now. Whether or not the noblemen decide to make an appearance at the town hall in Fillmore on Wednesday and what that appearance may look like, only time will tell. Lalu keesokan harinya, sebuah mobil dengan bendera partai politik pun terlihat sedang berkampanye untuk merekrut para kader baru yang akan diikutsertakan pada aksi demo hari Rabu nanti. Dan kini, beberapa anggota dari partai politik itu pun singgah di kafe tempat Becky bekerja. Lalu saat bertemu dengan Becky, pria yang bernama Anthony dan temannya yang bernama DJ malah menggoda Becky dengan perkataan yang terkesan melecehkan. You love to fuck your mom. That is correct, yes.
I would love to fuck your mom. Becky yang terlihat mulai geram pun berusaha untuk bersabar dengan tetap melayani mereka. Thank you. Kemudian Anthony dan DJ pun terlihat sedang merekrut seorang pria bernama Sean dan membujuknya untuk mau bergabung dalam aksi demo hari Rabu nanti. Anthony pun berencana akan mempertemukan Sean dengan atasannya yang bernama Daryl. Sedangkan Becky yang berada tidak jauh dari tempat mereka pun sempat mendengar pembicaraan tersebut. Daryl, tell us what we need to know. Daryl is a username on a message board. You never met him. None of us have. That's a real killer. You know that, right? Lalu saat Anthony menanyakan pesanannya dengan perkataan yang kasar, Becky yang sudah tak tahan pun dengan sengaja menumpahkan minumannya ke celana Anthony. I am so sorry. You get the fuck out of here. Lalu saat Becky hendak pulang, Anthony yang tidak terima dengan perlakuan Becky pun mengajak teman-temannya untuk melakukan pembalasan. Go. She did that shit on purpose. Kemudian di malam harinya, saat Becky sedang memandangi kunci aneh yang sebelumnya diperebutkan oleh komplotan neo-Nazi, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara yang berasal dari lantai bawah. Namun saat Becky mencoba memeriksanya, tiba-tiba Hey, can pop. Hi, Becky. Hey. untung aja Sob Elena datang dengan menodongkan senapan kepada kawanan Anthony. Namun tiba-tiba Put the gun down. Okay. Elena! Dan keesokan paginya, Becky yang tersadar dari pingsannya pun tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jasad Elena yang tewas akibat ditembak semalam. Becky juga dibuat panik saat menyadari jika anjing kesayangannya kini telah menghilang. Diego! Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Anthony dan kawan-kawannya yang baru saja tiba di markas Daryl dengan membawa anjing milik Becky. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat Becky yang baru saja selesai menguburkan jasad Elena. Dan kini, Becky yang sudah bertekad kuat untuk menuntut balas, langsung melakukan persiapan saat itu juga. Dirasa semuanya sudah siap, Becky yang sempat mendengar jika Anthony berencana untuk mendatangi rumah pimpinan mereka yang bernama Daryl, segera menyisiri satu persatu alamat tempat tinggal dari orang-orang yang memiliki nama Daryl. Hingga saat Becky mendatangi salah satu alamat dari orang yang bernama Daryl, dia pun dibuat heran karena ternyata pemilik rumah yang bernama Daryl itu adalah seorang wanita tua. Dan anehnya lagi Sob, wanita tua itu tetap saja nyebat rokok meski dia sedang bermasalah dengan pernapasannya. I'm looking for Daryl. Your name is Daryl? That's right. Kemudian Becky pun melanjutkan pencarian ke alamat berikutnya. Dan setibanya di sana, Becky yang melihat bendera lambang dari salah satu partai politik pun merasa yakin jika kali ini ia sudah berada di tempat yang tepat. Kemudian Becky pun segera mempersiapkan beberapa jebakan. Sementara itu di dalam rumah, terlihat Anthony dan kawan-kawannya yang sedang dijamu oleh Daryl dan juga rekannya yang bernama Twig. Dan saat mereka membicarakan rencana terkait aksi demo esok hari, Daryl yang sempat terusik dengan suara anjing pun mempertanyakan pada Anthony terkait keberadaan anjing tersebut. Anthony pun menjelaskan jika anjing itu ia temukan saat dalam perjalanan menuju tempat Daryl. Dan karena anjing itu terlihat kelaparan, Anthony yang merasa kasihan pun akhirnya membawanya. Mendengar alasan Anthony itu, Daryl pun tidak terlalu mempermasalahkannya dan mereka pun kembali melanjutkan diskusinya. Tanpa mereka sadari, Becky yang sudah ada di sana pun terlihat geram saat melihat anjing kesayangannya dikurung dan dibiarkan begitu saja. Kemudian Becky pun mencoba menyelinap masuk ke salah satu ruangan demi bisa menemukan celah untuk membebaskan anjingnya. Lalu saat Becky berhasil masuk ke dalam salah satu ruangan, dia pun terkejut saat mengetahui jika tujuan sebenarnya di balik aksi demo yang akan dilakukan komplotan Daryl ini adalah untuk menghabisi ibu wali kota. Dirasa jika semua itu adalah informasi yang sangat penting, Becky pun segera memfoto semua berkas terkait perencanaan aksi pemberontakan tersebut. It's just up here on your left. Namun beberapa saat kemudian, Daryl dan Sean tiba-tiba saja masuk ke ruangan itu.
hingga Becky yang belum sempat keluar pun terpaksa harus bersembunyi di bawah kursi. Dan di ruangan itu, selain Daryl menjelaskan terkait visi misi dari partai mereka, Daryl juga mengeluarkan sebuah flash disk untuk memperlihatkan data-data yang menunjukkan jika partai mereka adalah sebuah organisasi besar. Dan bukan hanya itu sob, Daryl juga menunjukkan jika jumlah pengikut mereka sangat banyak dan tersebar di berbagai negara. Tanpa Sean ketahui, jika sebenarnya itu adalah organisasi teroris berkedok partai politik yang bertujuan untuk menguasai sebuah negara dengan menghancurkan tatanan pemerintah yang sudah ada. Melihat betapa banyaknya jumlah pengikut organisasi Daryl, Sean pun merasa bangga bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Kemudian Daryl pun mengatakan jika dia membutuhkan sosok pemuda seperti Sean agar rencana aksi demonya bisa berjalan dengan lancar. Mendengar itu, Sean yang memang seorang aktivis muda pun menyatakan kesiapannya untuk membantu Daryl tanpa dia tahu jika tujuan sebenarnya adalah untuk menggulingkan pemerintahan dengan menghabisi sang wali kota. You sure about that? Yes, sir. I am proud to be in the Brotherhood with you, buddy. Hey, Sean. Yeah. Enjoy yourself. Setelah mereka berdua pergi, Becky yang sedari tadi menguping pembicara mereka pun segera keluar dengan membawa flash disk milik Daryl. Pencil dick motherfuckers that the world had gone mad. Kemudian Becky pun pergi ke sebuah gudang. Dan ternyata sob, di dalamnya terdapat banyak sekali senjata. Dari mulai pistol, senjata laras panjang, hingga berbagai bom pun ada di sana. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Daryl yang sedang menyusun strategi bersama para anggotanya. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Namun saat Daryl mencoba memeriksanya, ia pun terheran karena tidak ada seorang pun di luar rumah. Kemudian Daryl pun dikejutkan oleh suara ponsel yang berdering di lantai teras rumahnya. Daryl pun membawa ponsel tersebut dan menanyakan kepada Anthony dan kawan-kawan terkait nama Becky. Mendengar nama itu, saat itu juga mereka pun terlihat panik. Hingga Daryl yang melihat gelagat mencurigakan dari anggota barunya itu pun langsung memaksa mereka untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dan akhirnya, DJ pun jujur jika mereka telah mencuri seekor anjing dari seorang gadis yang bernama Becky. What about the dog? That's it. You took. Tell him about the dog, yeah? Lalu saat Sean hendak menceritakan tentang kematian seorang nenek bernama Elena, Anthony pun segera menutupinya dan menyuruh Sean untuk diam. Dan saat Telly mengangkat panggilan ponsel tersebut, terdengarlah suara Becky yang mengatakan jika dirinya akan menghabisi mereka semua. There once was a little girl, and when she was bad, she was horrid. Mendengar itu, Daryl pun segera menyuruh Anthony untuk mengembalikan anjing milik Becky karena ia tak mau jika urusan receh seperti ini malah mengganggu pekerjaan besar yang sedang ia rencanakan. Yeah, no problem. I'll do it. Give her back her fucking dog! Yeah, I'll go. Seketika itu, Anthony pun bergegas keluar dan meminta Becky untuk menunjukkan dirinya. Hey, Becky! You want your dog back? You come and talk to me. Kemudian Becky pun memancing Anthony masuk ke dalam hutan. Stop, I'm gonna shoot you right in the... So, dumbass question. The better way to kill you. The fuck? Setelah Anthony terperangkap dalam jebakan Becky, dia pun terlihat ketakutan saat Becky mengambil pistol miliknya yang tadi sempat terjatuh. Namun sob, Becky tidak menggunakan pistol itu untuk menghabisi Anthony karena dia punya rencana lain yang lebih brutal dan tentunya lebih memuaskan. Dengan granat tangan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut Anthony dan kunci penarik yang telah dipasang di gagang pintu, Becky pun segera memancing mereka dengan mengetuk pintunya. Hingga saat Telly hendak membuka pintu tersebut, tiba-tiba dengan kejadian tersebut, Daryl yang merasa jika gudang senjatanya telah disabotase, meminta Twig untuk segera memeriksanya. Karena jika semua senjatanya dicuri, maka rencana pemberontakan esok hari jadi gagal berantakan. Kemudian Daryl pun memaksa Sean dan DJ untuk menjelaskan siapa sosok Becky itu sebenarnya. Sean pun akhirnya berkata jujur jika semalam mereka menerobos masuk ke rumah Becky untuk mencuri anjingnya. Namun Anthony malah menembak seorang wanita tua hingga tewas. Dan sepertinya saat ini Becky sedang menuntut balas atas kematian wanita tua itu. Kemudian Sean yang menyadari jika dirinya direkrut untuk melakukan sebuah pemberontakan, seketika itu juga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan bermaksud untuk pergi dari sana.
Namun sayangnya sob, Daryl yang rencananya sudah terbongkar tidak akan membiarkan Sean untuk pergi begitu saja. We'll get through this for the Brotherhood. Fuck the Brotherhood. Lalu sesaat kemudian, Becky kembali menghubungi Daryl sambil terus memantau rumahnya dari kejauhan. Dan saat Daryl menawarkan perjanjian damai, Becky yang jiwa psikopatnya sudah memuncak pun menolak tawaran tersebut. Dan Becky juga mengatakan jika dia sudah mengambil flash disk yang berisi data-data para anggota teroris dan mengetahui semua rencana jahat mereka. Merasa kesal dengan kelakuan si Becky ini, Twig pun langsung mengambil senapannya dan hendak mencari Becky. And you'd never find where I hid your thumb drive. Dan saat Daryl berhasil mencabut anak panahnya, DJ yang ketakutan pun segera kabur meninggalkan rumah tersebut. Sementara Twig yang emosi mencoba mengejar Becky hingga ke dalam gudang. Sebenarnya sob, adegan yang satu ini tidaklah nyata dan hanya ada dalam imajinasi Becky saja. Tapi meski begitu, sebenarnya Becky memang bermaksud melakukan hal itu. Namun karena dia tidak berhasil menemukan kunci traktornya, maka inilah yang akhirnya dilakukan oleh Becky. Setelah berhasil menghabisi Twig, seketika itu Becky pun pingsan akibat ditembak peluru bius oleh Daryl. Dan saat Becky tersadar, ternyata sob, dia sudah terikat pada sebuah kursi. Sedangkan Daryl sendiri terlihat sedang mengamati kunci yang sebelumnya dia ambil dari Becky. Lalu beberapa saat kemudian, datanglah wanita tua yang sempat Becky datangi ke rumahnya. Yang ternyata sob, wanita yang juga bernama Daryl ini tak lain adalah ibunya si Daryl yang merupakan salah satu petinggi dari komplotan organisasi teroris. Kemudian ia pun memaksa Becky untuk menyerahkan flash disk miliknya. So, tell me, darling, where is the thumb drive? Awalnya Becky menolak, namun saat dia mengancam akan menghabisi anjingnya, Becky pun terpaksa akan memberitahu di mana letak flash disknya itu dia simpan. Namun sebelumnya, Becky mengatakan jika dia akan menghabisi mereka berdua terlebih dahulu. I'll tell you where it is. Name your terms. When I get out of this chair. And I kill you both. Mendengar itu, Daryl pun mengatakan jika Becky tidak mungkin bisa melakukannya, apalagi dengan kondisi tangan yang sedang terikat tali. Namun tiba-tiba, God damn it. Stop! setelah si wanita tua itu berhasil dihabisi, Becky pun segera berlari untuk memancing Daryl ke dalam hutan. Setelah memastikan jika Daryl benar-benar tewas, Becky pun langsung mengambil kunci miliknya dan segera kembali ke dalam rumah untuk membebaskan anjingnya. Namun ternyata sob, meski sebilah belati telah bersarang di kepalanya, wanita tua itu ternyata masih hidup dan bahkan hendak menembak Becky. Karena penglihatannya sudah error akibat belati yang bersarang di kepalanya, wanita tua itu pun tidak bisa menemukan keberadaan Becky. Hingga Becky pun dengan santainya sob menyuruh anjingnya untuk segera menyerang si wanita itu. Diego, attack. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan kepada Becky yang sedang didatangi oleh seorang wanita di sebuah ruangan. Yang ternyata sob, wanita itu adalah agen CIA yang telah menerima flashdisk dari Becky. Dan dia pun berterima kasih kepada Becky karena berkat data-data dari flashdisk tersebut, mereka bisa dengan mudah menangkap para teroris yang selama ini mereka cari. Selain mengakui kehebatan Becky dalam menumpas salah satu bagian dari kelompok teroris yang paling dicari,
agen CIA itu pun menawari Becky untuk mau bergabung dengan CIA dan memberinya misi untuk mengungkap rahasia di balik kunci yang selama ini dipegang oleh Becky. Mendengar itu, Becky pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun Becky merasa jika masih ada yang kurang karena si DJ berhasil kabur dan belum tertangkap. Kemudian wanita itu pun mengatakan jika itu bukanlah hal yang sulit karena baginya gak butuh waktu lama untuk bisa melacak keberadaan DJ. What do you want? Rebecca, would you be interested in being the youngest ever recruit for the Central Intelligence Agency? Fine. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada DJ yang sedang mencoba memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sebuah mobil mendatanginya, dia pun segera masuk untuk mengambil sebuah pistol. Tapi anehnya sob, seseorang yang dia kira adalah polisi tidak juga menghampirinya hingga tiba-tiba. Nah, itulah sob sosok Becky saat ini, di mana jiwa brutalnya yang selama ini dia pendam berhasil diarahkan dan dimanfaatkan oleh CIA untuk menumpas kejahatan. Dan jika sobat-sobat perhatikan, sebenarnya rahasia kemenangan Becky untuk bisa memenangkan setiap pertempuran tidaklah terletak pada kepandaiannya dalam bertarung, melainkan karena dia memiliki kemampuan dalam mempersiapkan dan merencanakan sesuatu. Hingga sebelum dia beraksi, Becky selalu saja membaca situasi terlebih dahulu, mencari sesuatu yang bisa dia manfaatkan untuk menutupi kekurangannya dan mempersiapkan jebakan untuk memudahkan aksinya. Karena itulah sob, bacalah situasi, kenali kelebihan dan kekurangan diri, lalu sempurnakan dengan perencanaan yang matang, maka kesuksesan akan segera engkau genggam. Dan ingatlah sob, gagal dalam mempersiapkan perencanaan, maka bersiaplah untuk menerima kegagalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. You help out around the house. Or I can arrest where I came from. Kid with no parents showed up wanting to rent a room.